Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Malah gue yang Ya, disalamin ya. Hey, apa brother, kabar? Oi, apa kabar lu? baik-baik, alhamdulillah. Aduh, lama ya kita nggak ngobrol, nggak pernah bersua di lapangan basket ataupun di luar ya. Benar Aduh, sekali. lu di mana nih, Ton? Di rumah? Jakarta. Iya. Oh, ini jadi agendanya gimana nih? Kemarin habis COVID langsung Agenda apa ngapain? tuh? Pulangin sama klub Latihan, kan udah mulai latihan. dari awal. Maksudnya sekarang latihan, gue tahu anak-anak udah pada Oh, latihan. alah. Dari Iya. awal ya tetap latihan tapi lewat Zoom. Oh, masih tetap ya? Ya, tapi gue penasaran sih. Kemarin Oi. begitu saya ke Malang, lu langsung dirumahin atau gimana? Disuruh pulang langsung atau gimana? Oh, abis dari Malang itu iya langsung di rumah gimana ya? Gue lupa deh. Iya, kayaknya langsung di rumahin deh. Langsung disuruh pulang dulu kan ya? Iya, Sampai nunggu pulang dulu kabar. sampai nunggu kabar. Tapi belum ada latihan langsung kan waktu itu? Belum kan? Belum, belum, Belum belum, lah. belum. Pokoknya Bentar. semenjak itu langsung apa namanya, langsung nggak off basket lah pokoknya semenjak dari yang Malang itu. Tapi, Ya, by the way, lu sapa dulu lah orang-orang di sini. Halo, gue ini dari ini gitu kan. halo teman-teman semuanya, saya Katun Aji Baskoro dari Pelita Jaya Basketball. Stay safe Oh, dan hah? semangat terus, asik. Iya, Oke. apaan sih? Tapi lu kangen gak sih basketan? Kangen lah, pasti. Siapa yang nggak kangen? Berarti hatinya nggak di basket, asik. Apa? Apa? Sekangen apa? Aduh, kangen ya, kangen eh, apa sih vibes-nya itu loh, Vibes, penontonnya, terus di gameplaynya seperti apa gitu, kayak pressure-nya. gitu-gitunya, pressure-nya bener. Ya, 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 ya. Dan itu kayak kita udah berapa bulan berarti ya? 3 bulan, 3 bulan gak sih? Empat, Empat. Oh empat my god. bulan, Agustus ya. iya, Juli. Oh iya. 4 bulan, Oh my god, 4 bulan 4 tanpa atmosfer bulan, yang seru itu. Tapi ini iya, ya, sekarang latihan udah mulai jalan ya. jalan, tapi sesuai dengan protokol bro. Gimana? Cerita dong protokol di PJ gimana sih? Ya pada umumnya aja kayak misal belum yang body contact gitu kan, Oh iya. terus iya belum belum masih drill-drill aja, masih balikin kondisi kan. Terus Oh. paling kayak eh, patternnya kita diingetin lagi kayak gimana gitu-gitu. Ini enggak kemarin sempat swab tes gitu kan? Swab test belum sih, Oh belum ya, PJ tapi belum ya? rapid test belum belum. Tapi rapid test tuh seminggu 2 kali, Oh rutin. Rapid testnya di rutin mana? rutin Pas di di lapangan lapangan. latihan atau pas Ya di kalau lapangan? misal yang di mes, dokternya datang ke mes. Eh, ini terakhir kapan nih? Kemarin rapid. Baru ya, hari apa ya kemarin ya, hari Rabu ya kalau nggak salah, Rabu apa Hmm, Kamis gitu, Itu baru itu baru. dari klub nggak yang datengin? Iya Tahu dari loh. klub kan, Dari dari klub ya, ya. dari klub. Karena memang liga menghimbau klub untuk melakukan swab itu terhadap seluruh pemain gitu ya. Iya, harus Ya. itu. Itu perlu diketahui penonton karena kan teman-teman pasti Mm-mm. kayak nggak tahu kalian gimana aktivitasnya selama ini, terus Bener. latihannya kayak apa, mereka kan nggak tahu. Kalau misalnya kita nggak informasi, mereka pasti cuma berandai-andai aja gitu. Oh Berarti gitu, latihan iya sih. latihan ini ya, latihan belum body contact ya. Soalnya beberapa tim tuh kayak latihan tuh dibagi gitu. Jadi kayak 5-5 terus belum yang kayak full game full court gitu. Beberapa tim ada yang kayak gitu. Kalau Oh berarti gitu. itu berarti masih Enggak. pengembali kondisi sama pattern-pattern gitu ya. Iya betul. Ah, iya ya. Nih, by the way, ini kan lu akhirnya kembali ke IBL. Ya Dari sebelumnya lu main di ABL. bener. Bedanya apa? Bedanya yang Hmm, signifikan level, level permainan jelas beda ya. jelas beda Terus pasti. eh, ada lagi. Hmm, ya gengsi sih, Oke. gengsinya.
Ya, ya, ya. Tapi ini Iya, enggak, kalau menurut gue. lu ngerasa lu dulu main di IBL, di ABL, levelnya beda, begitu di IBL, lu ngerasa challenge-nya beda, challenge-nya sama aja atau gimana? Eh, jadi gini ya, apa sekarang tuh yang gue lihat IBL pun sekarang juga dibilang apa kayak ke pemain asing banget gitu juga Hmm, enggak sih. hmm, hmm, Soalnya udah mulai terbiasa dan pemain lokalnya juga udah pada improve juga. hmm, Itu sih yang gue lihat jadinya sekarang jadi semakin ketat aja, seru sih. hmm. Berarti lu sempat Mm-mm. ngalamin IBL, ABL, terus ke IBL lagi. Berarti IBL Iya, sekarang tetap rasanya tetap beda ya dibanding yang dulu-dulu gitu maksudnya kan? beda. Ya, 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 ya. Ya, Heeh. ada pertanyaan tadi. Katon, kapan Apa? mulai basket? Umur berapa dan kenapa milih basket? Siapa yang tanya tadi? Oh, Bentar, gue tanya. Bintang D2. bintang. Oke. Kapan? Kalau mulai main basket mah udah dari kelas 2 SD, ekstrakurikuler gitu. Dari SD ya? Dari SD. Terus Hah? terus sebenarnya waktu SD tuh banyak banget apa cabang olahraga yang gue tekunin waktu itu. Nah, Tapi akhirnya kenapa ke basket? Karena dulu eh, nyokap pernah bilang katanya kalau di Indonesia itu kan main bola ya semua orang bisa lah main bola nah, gitu kan. Cuma kalau di kita kan basket belum tentu semuanya bisa. Jadinya nah. menurut Peluangnya gue ya menurut gue juga nggak semuanya bisa main basket. Gue sukanya di situ sih. terus akhirnya lu milih basket setelah itu. Itu Gue berarti main itu basket. nyokap lu ngomong kayak gitu tuh waktu lu kapan? Masa sih ya? S, Masih SD? SD udah dikasih tahu gitu. SMP. SMP. Ah, ah, Tapi setelah begitu masuk dunia basket, lu nyesel nggak? enggak. Sama Justru sekali. sama sekali. Justru tuh Justru basket yang menolong gue di hidup contohnya. sejauh ini. Contohnya ya pendidikan. Hmm. Pendidikan. Ini salah Ya, satu contohnya sih. Kenapa? lu dapat beasiswa ya? Beasiswa. Cuma ada waktu itu SMA itu ada satu kejadian yang menurut gue itu nolong gue sih waktu itu basket. Jadi Apa waktu tuh? kelas satu, jadi ceritanya waktu gue kelas satu SMA, itu tuh gue tuh naik tapi bersyarat. Gue Heeh. nggak bisa sekolah di situ. Karena karena gue jarang masuk. Bukan karena nilai gue bagus. Kan karena bego, bukan ya? Bukan, gile. Bukan. Terus, Nah, terus. terus abis itu, eh karena gue vakum basket kan, nah di SMA kelas satu itu gue nggak nggak main basket setahun karena di sekolah gue itu nggak punya tim basket, dia punyanya tim bola. Akhirnya gue main bola. Nah begitu gue tahu kalau misal gue naiknya bersyarat, nah ada SMA lain yang nawarin gue. Jadi kayak di Jakarta tuh itu tuh SMA-nya bagus lah basketnya. Nah dia Iya, iya. nawarin gue untuk pindah. Nah itu sih salah satunya, dia menolong. Kalau misal nggak gitu kan gue mau sekolah di mana waktu itu. Iya, 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 betul, betul, betul. Udah pelajaran jelek gitu ya. Enggak, pelajaran Oh, gue enggak ya? bagus. Iya. Ah, lama kamu tinggal di Surabaya, membela klub Surabaya, terus akhirnya membela tim Jakarta. Bagaimana perasaannya? Rasanya seneng dong bisa balik lagi ke kota Rumah. asalnya. Ya. Iya. Emang di Surabaya nggak senang? Saya tersinggung Seneng. loh, Surabaya loh. Seneng lagi leh. Kalau nggak seneng masa gue bertahan sampai 7 tahun coba. Oh, 7 tahun ya? Suwi ya? Lama ya? 7 tahun pak. Lama. Coba, Lama banget. selama 7 tahun itu ada momen apa aja? Wah banyak banget sih. Tapi yang paling gue inget itu Pacar. juara. Enggak. Oh, bukan. Oh iya, bukan. Juara. Juara CLS tuh 2016 itu tuh. Juara IBL ya, 2016 ya? IBL 2016. Terus, Terus apa lagi ya? ABL juga. ABL kemarin sempat ya? Sempat main ya? Oh, Hah? sempat ya? Apa?
Nggak, maksud ABL juara kemarin, kamu masih di roster ya kemarin ya? Masih gile. Maaf, 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 Masih. maaf. Lupa, lupa, Mas. Awalnya kan gue main tuh lumayan. Tapi Uh, begitu ganti pemain asing, udah. ya udah, Arif yang Udah. naik ya. Naik waktu itu ya. Bener. Arif ya. Cuma maksudnya waktu juara tetap dapat kebagian juara ya waktu itu ya. Yoi lah pasti. Waktu waktu di CLS itu kumpul sama pemain-pemain asing, terus bermain di level yang berbeda. Yang lu rasain tuh apa sih? Kayak sempat minder nggak sih? Secara kayak level mereka sangat berbeda gitu. Enggak sih, gue sih bukan bukan itu yang gue ambil waktu itu. Gue belajarnya karena kita dari nggak main aja kita bisa belajar gitu dengan Hmm. melihat doang. Ceritakan, Ini harus cerita. gimana. Ini, Iya ini, jadi ini kayak bentar, banyak penonton nih kan selama ini biasanya nonton IBL, terus di level IBL bukan bermaksud maksudnya jelek, cuma maksudnya kayak levelnya kan udah pasti jelas berbeda karena pemain asingnya kalau di ABL kayak semuanya pemain asing gitu. Nah, mm-mm. kayak pelajaran apa sharing di sini? Jadi gini, yang gue lihat dari levelnya tuh kalau misal kalau misal di IBL gitu ya. Hmm. Kalau misal kita udah up 20 poin gitu, mungkin susah gitu ngejarnya. Hmm. Tapi kalau misal di ABL tuh masih ada kemungkinan untuk dikejar gitu. Jadi kita tuh benar-benar 4 quarter tuh nggak boleh lengah sedikit pun. Itu Hmm. yang karena apa ya, mentalnya sih, Hmm. mental dari pemainnya, Hmm. terus dari apa, baca situasi gameplaynya si pelatihnya di game itu juga cerdik banget. Hmm. Terus waktu itu posisi lu kan banyak di bench. Apa yang Mm-mm. bisa di situ pas Nah posisi? itu, jadi tuh gue bisa ngelihat ya, kalau misal eh, gimana cara move dari pemain-pemain asing yang kayak apa, shooter gitu misal, atau enggak yang bisa gue, misal gue sama dia Hmm. hampir setipe gitu, cuma kan ya dia kan pemain asing gitu, cuma gue bisa belajar dari situ. Terus Hmm. gimana, iya gimana cara komunikasinya mereka kalau misal lagi di lapangan atau nggak pas lagi time out gitu-gitu sih, gue belajar banyaknya dari situ. Jadi buat Hmm. menurut gue, buat kalian-kalian yang masih di bench gitu, ataupun yang nggak belum dikasih kepercayaan sama pelatih, itu buat gue nggak usah sedih hati gitu, nggak usah kecil hati, karena dari kalian duduk di bench saja itu kalian tuh juga bisa belajar gitu. Jangan jangan mentah-mentah wah gue nggak main nih gini, nah itu mah pikiran pikiran apa ya, anak kecil aja lah kalau menurut gue, Itu kayak gitu. mental yang jelek banget ya untuk seorang pemain. Iya, Ya. Terus kayak gitu begitu sih. begitu lu kayak sekarang ke PJ, ada adaptasi nggak? Maksudnya perlu adaptasi lagi nggak? Adalah pasti Contohnya? ada. Jadi kan kayak mungkin orang ngiranya di luar sana, Hmm. wah ini kau tuh dari ABL terus ke IBL pasti mendominasi atau apa gitu. Ya Hmm. tapi kan ya nggak bisa semuanya berpikiran kayak gitu, karena di IBL juga lu nggak bisa menganggap remeh lah, karena kan yang tadi gue bilang, karena semuanya tuh udah pada step up, Hmm. Hmm. tim-tim, terus mereka juga bisa lebih kerja sama pemain asingnya itu kan, mereka udah Hmm. terbiasa gitu, karena kan kita kan kerja sama pemain asing itu yang paling susah kan komunikasi, Hmm. ya kan, dari Hmm. komunikasi aja kita udah berbeda. Nah tapi sekarang ini dengan cara komunikasi kita yang udah bisa komunikasi gitu, ngerti Hmm. Hmm. pemain asing maunya gimana, itu sih yang menurut gue yang mereka jadinya bangun kepercayaan antar pemainnya itu jadi lebih gampang, dan di gamenya jadinya lebih kompak gitu. Hmm. Tapi lu sendiri ngerasa susah nggak proses adaptasi gitu? Enggak, karena Atau kan tunduk aja? enggak sih, karena Hmm. kan gue udah ngerasain dulu zaman IBL pertama pakai Hmm. pemain asing kan, Hmm. dan ya bahasa Inggris gue juga nggak jelek-jelek banget, makanya gue bisa ngobrol gitu sih. Kadang-kadang apa namanya? Kalau ada pemain asing, kadang polanya tuh kalau misalnya sudah buntu, kadang-kadang udah tinggal dikasih pemain asing aja. Nah, kayak gitu. Maksudnya lu pernah pernah ngerasain itu nggak? Maksudnya beberapa tim ada yang ngerasain kayak gitu. Emang Di PJ kayak gimana? oh, kalau di PJ sih eh, si Kocokinya tuh ngomong kalau misal
ya jangan apa-apa tuh ke pemain asing gitu. Yes. Ngerti kan? Nah, tapi kita tuh punya pemain asing yang mendominasi gitu loh, ngerti nggak? Hmm, 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 Jadi hmm. beda ya kalau kita, bukannya kita mau, ya udah kita bukan kita punya pikiran untuk ya udah passing aja ke Dior misal gitu kan. Tapi memang yang ngebuka peluang itu ya semuanya dari Dior gitu. Hmm. Jadi kitanya udah siap-siap kayak tinggal ke shoot atau apapun gitu. Dan Dan coach Oki benar-benar coach yang sangat smart sih untuk bisa memposisikan pemainnya sih. bener. Simple lah, misal kayak udah jelas Dior gede di dalam kuat banget, begitu ngeliat musuh keteteran cuma punya satu center, udah bola Hmm, dia terus kayak gitu-gitu kan. mm, mm, Itu, mm, mm. itu sebagai penonton ya. Tapi benar Iya, itu mengiyakan itu. iya bener juga. Ya, kalau bisa Liga Jalan lu masih pede untuk jadi juara ya berarti ya? Iya dong pasti. Dengan apa namanya, list daftar pemain kayak gini, lu masih pede ya? Pede dan gue percaya sama sistemnya Pelita Jaya. Gue Hmm. percaya sama pelatih, percaya sama sistemnya, percaya sama teman-teman gue. Hmm. Gitu sih. Lu kata punya tempat khusus nggak di PJ itu? Apa? Punya tempat khusus, maksudnya gue sih kan setiap pemain punya role masing-masing ya. Kayak lu sendiri Mm-mm. rasanya. Kalau gue sih nggak ditugasin khusus atau gimana ya. Semua Hmm. pemain tuh kayak rata. Lu ditugasin untuk ya nggak boleh malas di defense aja. Itu yang Hmm. paling penting. Semua Hmm. pemain, mau Ber- small man, mau big man, semuanya tuh nggak boleh malas. itu alhamdulillah gelangnya masih dipakai Mas Katon. Emang lu pakai Iya gelang nih, ini nih. itu gelang apa tuh? Pelita Oh, Jaya. Oh ini yang si- ngasih ya? Andri Star Screams. Woi, thank you bro. masih Keren nih. dipakai. Masih dong. Itu dikasih fans gitu. Iya, dia waktu itu bilang sama gua untuk apa namanya? Kak, mau dibuatin gelang nih gitu. Oh ya udah kalau misal ini ya kita kan terima aja namanya rezeki, Pak. Emang lu nganggep fans tuh kayak apa sih, Ton? Wah, gila. Gua sih senengnya apa? Kalau misal gue lagi down gitu. Mungkin Hmm. kan gua nggak apa ya, nggak. Menunjukkan. Iya, gua nggak menunjukkan kalau misal lagi Iya. down gitu. Nah, Cuma kayak eh, supportnya mereka tuh buat gue ya membantu sih, contoh. membantu ya kayak misal ya mendoakan aja itu udah cukup, kayak iya kayak sehat-sehat terus atau apa gitu, Tidak bahagia gitu-gitu deh. masih ada orang yang kayak mendukung, mensupport gitu ya. Kayak lu Iya nggak benar. sendirian di dunia ini gitu ya. Apa, Lu nggak sendirian di dunia ini gitu. benar. Oh, buat teman-teman kalau misalnya mau ngasih-ngasih ke Katon, diterima sama dia, terus dipakai sama dia karena dia sangat menghargai fans karena Katon Benar. adalah teman. Kata bola adalah teman, kalau Katon fans adalah teman. Ini kan lu pernah juara juara IBL, Mm-mm. terus juara ABL juga udah pernah. Terus targetnya apa ini? Masih, Targetnya iya, di luar juara lo ya, maksudnya kayak MVP atau apa yang lebih tinggi lagi. iya itu apa namanya, MVP sih pasti mau. Hmm. Tapi itu nggak yang kayak wah gue harus MVP nih, nggak gitu. Ya menurut gue itu bonus aja. Piala Dunia nggak ada target. Piala Piala Dunia. Iya, Oh 2023 FIBA, oh FIBA ya. Iya FIBA. sih itu apa namanya. Oh iya, selain juara ya pasti mau main timnas lah. Ya, Timnas senior, seandainya ditawarin, timnas. ya. Ya mau, kenapa enggak? Terus effort lu apa selama ini? Untuk menuju ke timnas itu. Oh, Ya kan kalau misal kita ngomongin effort, ya kita punya kapasitas masing-masing. Yang ngelihat kan bukan gue. Yang ngelihat kan tim pelatihnya mereka. tapi maksudnya siapa tahu kayak misal kayak gara-gara misal ya kayak ada FIBA World Cup, lu misal kayak setiap hari latihan porsinya segini, akhirnya lu tambahin lagi, itu tuh berlaku buat lu juga nggak sih sekarang ini? Oh iya dong, pasti kalau misal latihan sendiri mah itu
wajib ya, karena biasanya itu kalau misal latihan sama tim itu kan yang ngebenerin tim gitu. Jadi Hmm. menurut gua itu fokusnya ke tim, bukan ke diri kita sendiri Ah. gitu. Hmm. Ada yang tanya, Ton, Coach Oki atau Coach Brian? Kelebihannya Coach Oki, masing-masing. Coach Oki, Coach Brian ya, Coach Oki lah sekarang gue pelatihnya Coach Oki. Jelasin kelebihan masing-masing. Oh, jelasin kelebihan masing-masing. Itu kan pertanyaannya pilih. Iya, enggak. Gue modif Oke, dikit. oke. Kelebihannya masing-masing. Kalau Coach Oki itu lebih detail. Hmm. Kalau detail ya eh, apa namanya? Dia mengajarkan kita juga. Kalau Coach Oki itu mengajarkan kita juga supaya selepas dari main basket tuh lebih penting gitu loh. Ah. Kayak gitu. Kalau Kayak, Coach Brian, kayak iya, maksudnya kayak apa? mikir jauh ya. Iya, Ya, kayak main basket tuh nggak selamanya gitulah. tapi Jadi dia kayak mengajarkan. masalah kayak integritas, kayak misal lu jadwal latihan, memenuhi janji yang kayak gitu-gitu kan akan sangat pengaruh ke kehidupan kita nantinya kayak gitu kan. Iya, benar. Kayak gitu-gitu. Kalau Coach Brian itu ya apa pelatih asing pada umumnya ya, kayak misal dia tuh kalau pelatih asing tuh biasanya Hmm. lebih nyantai tapi dia tuh cepet eh, yang dibutuhin sama tim itu seperti apa gitu. Sang Main. bisa baca kondisi situasi gitu. Iya benar, kayak terus Dapat. nggak ada apa ya, kayak nggak ada like dislike gitu, yang penting kebutuhan tim Hmm. kayak gitu kalau. Mm-mm. Tapi ini kan kita masa pandemi kayak sekarang kayak gini nih ya. Terus apa namanya? Anak-anak sudah mulai basketan lagi. Mm-mm. Kayak lu lihat kayak gitu kayak apa sih? Maksudnya yang di luar itu, yang di luar IBL gitu. Buat nonton, buat Oh, buat penonton-penonton yang suka main basket di luar gitu ya. hmm, Ih, kalau menurut gue sih apa, jangan ini dulu lah, jangan bandel ya. hmm, hmm. Karena sebenarnya masih banyak gitu yang kena, dan ini Hmm. tuh belum selesai gitu loh. Iya, Jadi ya. kayak lebih baik di rumah dulu deh, karena nggak main-main gitu loh. Kalaupun misal mau basket mungkin ya antara syuting-syuting sendiri atau jangan terlalu banyak kumpul-kumpul kayak gitu ya. Iya Lu iya benar loh. pengen memberitahu itu ke teman-teman semua kayak gitu, maksudnya biar melalui lu aja secara main gitu kan. Iya. Duh teman-teman jangan bandel ya. Nah, kayak si Katon aja bener-bener ngejaga, terus dia masih swab test gitu kan. Iya, Terus ini harus enggak protokol. ada yang tanya juga kayak Katon di mata Katon fans cewek itu kayak apa sih? Fans cewek. Soalnya fans cewek lu tuh banyak, cuy. Emang iya ya. Ah. Fans cewek apa ya? Ya gue seneng sama ini sih, antusiasnya. Cewek sama cowok kan antusiasnya beda dong pasti. Ya. Ya Soalnya dong gini, semangatnya. enggak, Katon masukin bola, suara yang terdengar itu suara tinggi nadanya gitu ya. Astaga. Tapi nih Ton, Aslinya mah. lu mulai basket dulu kan dari SD, SMP, Ya, SMA, akhirnya dapat beasiswa segala. Terus waktu di CLS lu di Ubaya juga kan ya? iya. Di Ubaya. Kok S2 sih? Satu, S1 ya. Sampai S1. Nah, terus kayak lu sendiri ngelihat pendidikan itu untuk seorang atlet itu kayak apa sih? penting. Kenapa? Gue Karena gue punya suatu jawaban yang pengen gue sampaikan ke penonton, tapi gue coba pancing dari lu dulu. Kayak sepenting apa? karena menurut gue Hmm. basket itu di Indonesia belum jadi industri. Hmm. Jadi sangat penting. Hmm. Karena setelah itu kalau basket itu kan nggak bisa kayak wah lu bisa kaya gitu Hmm. tanpa harus lu kerja gitu. Ya udah kalau misal kayak gitu mah itu kan udah jadi industri kan namanya, kalau misal lu bisa dapat penghasilan dari sana. Tapi buat gua pendidikan tuh jadi kayak lu harus punya
pegangan untuk kayak payung cadangan setelah lu main basket. Itu berarti after basketannya ya. Jadi kayak prepare tetap Iya, gimana kan itu penting ya. Tapi iya pasti. seorang pemain basket perlu nggak punya kepintaran atau smart pada saat berbasket itu? IQ sih. Gimana itu? IQ-nya, Itu IQ apa? tuh, jadi tuh kalau menurut gua eh, lebih pinter gunain timing. Hmm. Karena timing itu kan penting ya di basket. Hmm. Jadi IQ-nya tuh di situ, karena kan kalau main basket tuh kan keadaannya cepet ya, kayak sepersekian detik gitu. Persekian Nah, detik. benar, sepersekian detik. Nah, Nah, itu tuh IQ-nya dia yang jalan kayak, ini gue harus ngapain, harus ngapain. Nah, kalau misal IQ-nya tinggi, dia biasanya kayak mengeluarkan itu tuh kayak nggak pakai effort gitu. Tapi berarti nyampe gitu ke sana. ada hubungannya nggak kepintaran seseorang dengan basketball IQ itu? Aduh. Eh, Ini kayaknya pengalaman aja, nggak usah mikir terlalu jauh. Kayak lu sendiri lah. menurut gue sih ada ya dikit ya. Hmm. Ada sih dikit. Kalau gue Kalau ngeliat gua. pandangan pribadi gue ya, maksudnya kayak kalian bermain basket itu beda sama main bola, di mana main bola itu pattern strateginya lebih luas dibandingkan basket yang berubahnya itu sepersekian menit Ya. berubah strategi berubah. Kalau misalnya seorang pemain itu kurang mampu memahami keinginan pelatih dan Bener. lain, Ya, masalah di situ. Lu setuju nggak? setuju banget. Emang itu, apakah itu memang terjadi gitu? Ada yang terjadi, ada yang susah nangkepnya, cepet gitu. Susah Iya, nangkep. kadang-kadang susah, kadang-kadang suka blank. Nah, Govin itu susah nangkep kayak itu. Aduh. Iya. Tapi itu pengaruh ya. Maksudnya itu tuh ngefek ya. Kayak gitu tuh ngefek ya. Iya, ngefek. Jadi tuh sebenarnya bahasa juga sih. Kayak ngerti gak sih lo? Gimana? Gue mau ngasih contoh deh. Hmm. Roni. Roni, Iya, Roni. ini Roni. Dia tuh nggak bisa dikasih teori yang lu harus gini gitu. Ngerti nggak? Iya, Mungkin ya. kalau misal kita tuh, oh iya gue harus gini, oh gue harus gini gitu. Kalau Roni tuh nggak, lebih baik dia ngomong to the point aja. Lu hajar tuh orang. Nah dia baru ngerti. Ngerti nggak lu? Ada orang kayak gitu. Kalau lu kasih teori, itu tuh susah. Iya. Paham kan Berarti lo? komunikasi agar si orang itu mengerti ya. Iya bahasanya, bahasa keperorangan itu biasanya beda-beda. Kalau Roni mah Gitu alasan loh. gak kelihatan bro nggak kelihatan bro, Gak ketok. gak keto aku bro. Gue sih berusaha kayak memberikan informasi ke yang nonton bahwa gimana kalian harus pinter juga, soalnya di dalam basket kalau misalnya kalian nggak pinter susah juga kalian nanti mengikuti instruksi. Bahkan kalau kita pas porsi latihan aja kalian dikasih drill pola pattern terus kalian nggak nyambung, ya Susah. Oke. Pattern. Latihan kan juga kayak, pelatih kan juga bisa ngeliat kan, kalau misal pelatih nge-ordernya ini, terus pemainnya kayak susah nangkepnya, takutnya di game juga kayak gitu. Lu main pakai tangan kiri, lu ngerasa punya advantage tersendiri nggak? Emang kalau orang-orang bilang sih ada ya, cuma gue biasa aja kayaknya. Kata orang tuh kayak apa? Kata orang tuh susah jaga orang kidal. Predictable. Karena yang gue lihat sih kayak orang terbiasa bahasa tubuhnya adalah ya melayani orang yang tangan kanan kayak gitu. Begitu kidal kan gerakannya beda tidak teorinya sama mereka. Tapi yang lu rasain emang ada, emang bener. Ya, gue ngerasanya sih emang ada beberapa kayak gue kayak lebih mudah aja. Kadang nih gue lebih mudah ngelewatin orang aja. Sombong ya? Enggak, bener. Karena bener yang kata lu bilang tadi. Karena dia mikirnya pasti, dia udah kebiasaan, oh ini pasti dia mau ke kanan gitu. Nah kalau gue enggak. Kalau gue kan lebih dominan ke kiri. Gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Gitu. Ya, yang ingin gue tanyakan adalah, lu menyadari itu dan lu memaksimalkan itu, memanfaatkan itu.
Ya sebenarnya gue, ya gimana sih lu lagi main basket kan yang tadi gue bilang kayak sepersekian detik gitu. Tapi biasanya orang tuh bilangnya, oh iya kayak gue sadarnya tuh kayak, oh iya gue lupa si Katon kiri gitu loh. Ngerti gak sih? Gue jadi kayak, ini gimana sih jaganya kayak kok jadi gampang banget gitu. Terus dia bilang, oh iya si Katon kiri gitu. Dan karena di Indonesia juga pemain kidal siapa coba? Kayaknya nggak ada deh. Nah, gue baru aja kemarin gue ngomong sama Ragil. Gue Apa? lagi ngebahas sama Ragil. Gue lagi free throw kan berdua. Eh, Terus si Ragil, gue nanya gini, Gil, di IBL siapa lagi sih selain gue yang kiri? Gue ngomong gitu, terus kita berdua kayak mikir siapa ya? Kayaknya nggak ada deh, Ton, lu doang. Hardianus, tapi main di Hardianus doang kan? Tapi dia main di Indonesia Patriots. oh iya Hardianus ya, iya ya Iya Hardianus. kan? Iya. Udah kayaknya kayak gue doang deh. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Coba deh. Iya kan? Ya, ya, ya. Kayak nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini sekarang gue pengen ngomongin teammate yang lu paling deket di tim siapa sama siapa? Paling deket gue itu biasanya kalau paling deket tuh sama teman sekamar gue, Siapa? Teddy. Oh Teddy. Teddy cuma kadang-kadang orangnya nggak jelas gitu loh, males gue. Jadi Ini apa negatif sih gue merasa. kadang-kadang itu orangnya suka punya kehidupan sendiri gitu, jadi gue kayak sendirian aja di kamar. Aduh, Teddy. Terus senioritas di sana gimana? Senioritas nggak ada. Nah itu makanya gue mempertimbangkan gue kenapa ke PJ juga karena nggak ada senioritas. Maksud gue seniornya nggak ada, paling tua Tino. Oh Tino ya? Tino 90 ya? Iya nggak Tino 89 harusnya. 89. 89 nih. Iya 90 89. Udah paling tua itu. 90. Adi 93. 3 di 93. Dari 93. Mukanya aja emang. Ya, iya. Makanya. Tapi lihat ada pemain rookie yang lu perhatiin nggak? Pemain rookie yang tahun ini baru main. Yes. Rivaldo. Rivaldo mah pemain rookie cheat Tapi dia rookie itu. kan? Iya. Rookie kan? Iya. Cheat Rivaldo. dia itu. Terus siapa lagi ya? Gak ada kayaknya. Yang lu lihat lah, mana ya Maksud gue siapa aja ya? Gue lupa. banyak kayak si BPJ. Oh yang kecil itu yang dilompatin ya sama Montreal William. Iya dong, bener dong. Itu gue inget. Si Stefan. Iya, itu gue inget banget tuh. Sumpah, gak bohong gue. Tapi enggak. Wah, kalau misalnya gue pengen ngebahas Govin, tapi ntar yang bahas kayaknya banyak negatifnya jadinya. Padahal gue pengen bahas kayak nggak, maksudnya di tim yang lu lihat kayak ada improve itu siapa gitu, yang kelihatan improve, atau lu misalkan lu libur dari IBL berapa tahun, terus akhirnya balik ke IBL, lu ngeliat ada pemain yang ya improve lah. Agung dari PJ ya, Agung. Ya. Agung ya. Iya, soalnya kan dia baru balik cedera, Nah, ya kan. Dan gue merasa dia, gue yakin lebih kuat dari sebelumnya aja sih. dalam hal Apapun, kayak dia mentalnya, terus karena kan gue kan pernah ngerasain ya ACL, karena tuh buat gue ngejalanin 7 bulan 8 bulan kayak gitu-gitu tuh butuh mental yang kuat cuy. Ceritakan, pada saat ACL lu kena itu pas kapan? 2014 final Liga Mahasiswa lawan Esa Unggul. Malah di 5 ya. Itu ACL-nya ketabrak, jatuh sendiri. Enggak, gue lagi coast to coast gitu dari ujung ke ujung, terus lay up. Begitu lay up, gue landingnya kayak improper gitu, langsung jatuh. Landing sendiri berarti? Landing sendiri. Terus akhirnya setelah itu operasi di Filipina. Gue operasi di Filipina waktu itu. Tapi waktu itu lu masih CLS ya? CLS. Karena kan gue, iya dong, gue bayar sama CLS kan. Iya. Kerja sama.
Ya, ya, oh iya sih, lu 5 di Ubaya kan ya. Terus setelah itu lu Iya. proses penyembuhan. Proses penyembuhan tuh 5 bulan. Sebenarnya Struggle. proses gue struggle-nya, Hmm. struggle-nya tuh lu ngerasain kayak lu tuh punya otot baru yang kayak bayi gitu, ngerti gak sih? Anak Hmm. bayi itu kalau punya, lu nggak bisa kayak memori baru, lu harus harus ngasih Mencipta. memori baru. Hmm. Iya, ngerti kan? Jadi Hmm. kayak dari agility-nya lu harus lupa, terus kaki lu jadi kayak berasa aneh gitu-gitu sih. Berasa berasa aneh ya? Berasa aneh, aneh, Contohnya aneh aneh kayak 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 ada sesuatu yang baru di kaki, ngerti gak sih? ada Jadi nih ya, ACL itu kan otot ya. yes, yes. Nah, itu tuh putus, bener-bener nggak ada tir 100%. Yang nggak tahu mungkin ya, otot tuh kayak penyambung antara antara betis dan bagian paha gitu di lutut gitu. Ada kayak otot Heeh. yang terus itu kayak Ya putus, X, yang X. yang Putus salah satunya. putus salah satunya. Ya, Efeknya sih karena dia pernya itu hilang, akhirnya kayak gampang bertubrukan benar, gini. benar. Ini nih bahaya kayak gini. Heeh. Kalau Iya, dioperasi iya. itu X-nya itu kayak ditambahin gitu kan Niton ya. Dimasukin yang baru. Nah, Masukin yang itu diambilnya dari otot hamstring lu. Hamstring tuh di otot paha paha, bagian belakang. paha bagian belakang. Jadi itu kayak Iya, ada otot yang ada di bagian belakang yang berlebih, diambil pun nggak apa-apa, ditaruh di situ gitu kan. ditaruh di situ. Jadi kan bener kan gue, ada sesuatu yang hilang dan ada sesuatu yang baru. Iya, 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 iya. Iya kan? Jadi gue Betul. ngerasa aneh di belakang ada yang hilang dan di depan tuh gue kayak ngerasa, oh, kayak nggak ada memori gitu, kayak nggak bingung ngapain. Tapi secara mental gimana? Yang paling harus lo lawan itu traumanya, Trauma. traumanya. Ya apa tuh? Menurut gue ya karena kan lo habis operasi ya. Hmm. Gimana sih rasanya? Lu ngerasain jatuhnya seperti apa? Ngerasain sakitnya kayak gimana? Setelah Hmm. operasi kayak gimana? Dan berarti pas di situ kan lu ngerasa kayak wah, gue lagi nggak apa namanya, lagi nggak baik-baik aja nih kaki gue nih gitu. Setelah dioperasi lu ngejalin pemulihan itu kan sebenarnya kaki lu udah nggak apa-apa Hmm. karena udah diobatin, tapi Hmm. lu harus ngirim memori ke otot lu itu kan. Nah, Hmm. di situ lu baru ngerasain kayak ngulang lagi dari nol, kayak lu lompat aja lu harus takut, lu Ya, kayak gini aja harus ngapa-ngapainnya takut gitu, takut lu ngerasain hal yang sama yang kayak lu cedera awal ya. Itu kayak gitu. lompat bisa setinggi apa sih? Kalau mau lari bisa sekencang apa sih? Kayak gitu-gitu nggak sih? Iya bener kayak gitu. Nah Kayak makanya kalau misal menahan. setelah jadi kayak karena lu takut-takut jadinya membatasi diri sebenarnya padahal lu tuh udah sembuh Hmm. Tapi yang kayak perlu gitu. diketahui pada saat proses penyembuhan itu kan lu melakukan beberapa hal kayak penguatan otot kayak gitu-gitu melakukan kan dia pasti kan. Wah pasti itu nggak Ya, soalnya mungkin. Lu banyak kalau udah kayak gitu. tahu mana gitu. Mm. Jadi gue juga mau ngasih tahu ya kalau misal ada orang yang cedera gitu, punya riwayat cedera, kalau lu masih mau main di Liga Pro atau main di basket yang high level, Hmm. lu tuh harus maintain itu terus. Karena kaki lo itu bakalan rentan lagi untuk cedera. Karena ada sesuatu yang hilang di kaki lo. Hmm. Yaitu salah satunya otot hamstring gue. Ya kan? Berarti kalau orang udah pernah cedera, bener-bener setelah itu harus sangat menjaga sekali dibandingkan orang yang normal-normal aja. Justru kalau setelah cedera itu yang paling penting. Hmm. Karena lu harus aktif kan. Tapi Dan kayak apalagi sekarang, cara lu sendiri untuk mengembalikan mental, untuk menguatkan mental lu, apa yang dilakukan waktu itu? nah waktu itu gue punya mindset Hmm. di otak gue. Sebenarnya di mindset sih. Hmm. Jadi kayak, lu kalau misal lo mau balik ke performa lo yang dulu, Hmm. lo nggak boleh trauma. Lu nggak boleh takut-takut mainnya. Lu harus punya pikiran kalau kaki lo itu udah sembuh. Emang berhasil? Jadi ya udah, berhasil. Oh ya? Berhasil. Kayak Tergantung mindset lu. kayak rata-rata kan setahun normalnya. Kayak Ya bisa. karena Huh? karena gue orangnya juga sebenarnya nggak traumaan sih.
Lu ada ini nggak pesan-pesan terakhir nggak? Bukan pesan terakhir, kayak mau mati aja. Maksudnya kayak yang ingin disampaikan ke semua Ya, penonton. disampaikan. Ya, lagi masalah kayak gini, bersabar aja lah, jangan pernah menyerah gitu. Jangan pernah menyerah, jangan desperate, jangan putus asa gitu. Karena gue yakin setelah ini pasti kita semua pasti cemerlang lah. Yes, ya. Yakin gue. Ini bersabar aja ya, kayak kita belum Iya. nemu zaman dulu sebelum ketemu cacar kayak gitu-gitu kan. Iya, Begitu iya, sekarang iya. ketemu obatnya udah masalah selesai gitu. Oke, Mm-mm. yang sudah nonton ini sebenarnya view-nya juga lumayan stabil di angka yang agak tinggi ya Ton ya. Mungkin karena lu yang diajak interview ya dibandingkan main yang view-nya cuma 20, ini ada 60 walaupun belum selevel Deddy Sumargo kayak kemarin. Tapi yang gue highlight dari obrolan kita adalah masalah cedera tadi paling terakhir itu adalah info yang sangat baru sih buat teman-teman karena itu struggling yang dialami pemain yang susah diketahui oleh penonton biasa. Orang-orang kan taunya cuma cedera istirahat berapa lama gitu doang, tapi kan nggak tahu yang kayak latihan penguatan otot itu gimana, yang pakai rubber band itu gimana, terus masalah begitu awal lari mau lay up aja itu agak takut-takut gitu. Bener. Sama lagi yang gue highlight adalah di sini Katon jomblo guys. Astagfirullah. Yeay. Yeay. Ya, memang syarat buat jadi pacarnya Katon jangan terlalu posesif, itu aja sih pesannya kayaknya. Oke, buat teman-teman terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau misalnya kalian kangen, jangan lupa banjiri komen di akun Instagram IBL Indonesia juga. Terus kunjungi juga partner-partner kita. Dan yang pasti saya sebagai host langganan dari IBL juga kangen. Katon sebagai pemain juga kangen terhadap kondisi basket. Stay safe, jadi buat teman-teman tetap lakukan protokol. Berharap nanti beberapa bulan lagi kita akan bisa menyaksikan liga ini bergulir lagi. Tunggu aja, ini juga belum dapat official kabarnya, official newsnya dari IBL. Tapi yang jelas kita tunggu beberapa bulan lagi supaya nanti para pemain kayak Katon ini bisa lagi menunjukkan skillnya ke kalian semua. Oke, Katon, thank you. Thank you. Gue berharap bisa ketemu lu dalam waktu dekat sama si Govin. Antar gue.